Baik, shalom rekan-rekan semua, saudara-saudara dari BCS Medan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara-saudara semua dan puji Tuhan kita ketemu lagi ya di momen ini. Nah, saudara-saudara, saya waktu dihubungi oleh Contoh Robin dalam menyampaikan Sunday Talk di malam hari ini, kami berbicara tentang kira-kira mengkomunikasikan tema seperti apa. Nah, kemarin terjadi sebuah peristiwa yang cukup menggegerkan ya, karena kemarin itu disebut sebagai Hari LGBT, katanya Hari LGBT sedunia, dan Kedubes Inggris di Jakarta mengibarkan bendera pelangi, bendera tanda dukungan atau support kepada LGBT ya, dan itu sesuatu yang mencengangkan bagi banyak orang begitu. Nah, belakangan ini memang isu ini sedang marak ya. Isu ini sedang sangat marak sekali dan ya akhirnya saya dengan Contoh Robin kami memutuskan untuk membicarakan tentang bagaimana kita mengkomunikasikan Kristus kepada LGBT. Karena ngomong tentang perkara LGBT ini sebenarnya adalah perkara yang menurut saya ini menjadi kontroversi. Kenapa? Karena saya berpendapat bahwa bisa jadi kita orang Kristen bias, ya, bias sekali lagi. Bias itu artinya tidak benar-benar jelas di dalam melihat hal ini, begitu ya. Saya memunculkan sebuah artikel yang dituliskan oleh Christianity Today. Jadi Christianity Today menuliskan begini, dari temuan dari survei Barna. Saudara pasti tahu Barna Institute itu adalah semacam, kalau di Indonesia saudara tahu bilangan center ya. Nah, di Barat atau di Amerika itu ada yang namanya Barna, dan Barna ini mengeluarkan atau merilis sebuah artikel. Dan artikel yang dituliskan oleh Christianity Today itu menuliskan begini, get ready, youth group leaders, teens twice as likely to identify as atheist or LGBT. Jadi artikel ini mengatakan kepada kita bersiap-siaplah karena di masa depan para pemimpin dari youth group ya itu bahkan remaja kita itu ya, dituliskan remaja kita itu lebih 2 kali lipat lebih mengidentifikasi diri mereka sebagai ateis atau LGBT. Jadi pilihannya 2, ateis atau LGBT, dan angka ini meningkat ya begitu. Nah, tulisan Barna juga menginspirasi dari Newsweek menuliskan begini. Nearly 40% of US Gen Zs, 30% of young Christians identify as LGBTQ. Jadi berdasarkan polling meskipun sebenarnya ini mungkin menurut saya agak exaggerated, tetapi 30% dari anak-anak muda Kristen itu mengidentifikasi dirinya sebagai LGBTQ. 30%, saudara-saudara. 30%. Kalau tadi artikel sebelumnya mengatakan mereka itu mengidentifikasi dirinya sebagai ateis atau LGBT, maka artikel ini mengatakan 30% bahkan mengidentifikasikan diri sebagai LGBT. Nah, saudara, ini adalah data yang menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi dirinya. Bagaimana dengan pandangan orang-orang Kristen terhadap pernikahan sesama jenis, begitu ya? Jadi ini adalah polling yang diberikan atau dimintakan kepada mereka terhadap suportif atau tidaknya mereka terhadap same-sex marriage. Dan mengejutkan, saudara, perhatikan di sini di Amerika, ini sekali lagi di Amerika ya, angka total dari 80 orang usia 18 sampai 29 itu 70-an diantaranya mensupport same-sex marriage. Ini polling. Saudara-saudara, data-data ini ingin saya tunjukkan kepada saudara, ingin menunjukkan sebuah urgency. Apa urgency? Berapa waktu yang lalu saya berkesempatan bertamu di salah seorang majelis sinode GKI. Menurut saya, majelis ini orang Kristen yang sempurna, menurut saya. Kenapa? Karena
saya dengan tidak sengaja melihat bagaimana karakter dia yang humble, ya, yang baik sekali karakternya. Ini suami dan istrinya adalah dua orang anak-anak Tuhan, mereka majelis di gereja, tapi juga majelis sinode. Mereka orang-orang yang baik, saleh hidupnya. Saya melihat mereka juga dalam pekerjaan juga baik, begitu ya. Pekerjaannya juga maju dan jadi berkat juga buat banyak orang, sehingga saya menilai, makanya saya bilang, wah ini life goal lah, begitu. Saudara tahu waktu pagi hari itu, ketika saya sedang ngopi-ngopi di rumah mereka, sambil kita ngobrol-ngobrol, terus kemudian pembicaraannya melipir kepada anaknya yang sulung, yang sedang kuliah di Inggris. Lalu kemudian si istri mengatakan, "Pih, udah ingetin belum supaya pergi ke gereja?" Begitu. Oh iya nih, mesti ingetin dulu untuk ke gereja. Jadi rupanya anaknya yang ada di Inggris itu kalau tidak diingatin, nggak akan ke gereja. Lalu kemudian dia mengeluh, aduh susah nih anak-anak nih. Gimana ya caranya supaya bikin mereka itu bisa rajin ke gereja, atau bagaimana caranya supaya bikin mereka itu bisa mengasihi Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kedua suami istri ini punya dua anak, laki-laki dan perempuan, yang sulung perempuan di Inggris, yang bungsu masih laki-laki, bukan masih laki-laki, masih ada di Indonesia, laki-laki begitu ya. Dan kedua-duanya pun saya kemudian mengatakan, sorry Pak, saya mau tanya, kalau dia nggak diminta ke gereja, dia ke gereja nggak yang bungsu? Enggak juga katanya. Lalu kemudian saya ngobrol-ngobrol dan saya sampai pada sebuah kesimpulan. Saya bilang bahwa mungkin sebenarnya mereka memang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan itulah yang membuat mereka sesimpel mereka tidak tertarik ke gereja. Oh iya, ini jadi sebuah pertanyaan besar, saudara, karena kedua orang tuanya saya lihat berusaha untuk mengasihi Tuhan, baca Alkitab juga dan sebagainya, aktif pelayanan. Saya kira kenapa anak-anaknya nggak berjumpa dengan Tuhan? Nah, rupanya saudara-saudara, dalam sebuah diskusi, anaknya yang perempuan itu pernah protes kepada kedua orang tuanya. Gara-gara apa? LGBT. Anaknya yang perempuan itu mengatakan begini, kenapa sih orang Kristen atau gereja itu menolak LGBT? Mereka kan manusia juga. Bahkan mereka itu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Kenapa LGBT ditolak? Kedua orang tuanya hanya bisa bilang begini, pokoknya itu dosa. Saudara. Pokoknya itu dosa, itu dibenci Tuhan, nggak boleh begitu. Tapi pembicaraan ini kemudian deadlock, saudara-saudara. Kenapa? Karena kedua orang tuanya tidak bisa menjelaskan keluhan dari anak ini. Kenapa sih kalian menolak LGBT? Kenapa sih kalian menolak LGBT? Saudara-saudara, bukankah apa yang menjadi keluhan dari anak ini sebenarnya sama seperti yang dikatakan oleh polling ini? Bahwa anak-anak muda kita ke depan ini adalah anak-anak muda yang peduli dengan kesetaraan, peduli dengan yang namanya hak asasi, dan mereka peduli dengan isu LGBT. Yang seringkali menurut saya gereja tidak siap memberikan jawaban tentang bagaimana sikap gereja atau sikap orang Kristen, atau dalam konteks yang lokal adalah bagaimana sikap orang tua menjelaskan kepada anak-anaknya bagaimana sih kita melihat LGBT. Saudara mengerti maksud saya? Itulah sebabnya isu ini menjadi penting kita bahas. Kenapa? Karena kita seringkali bias. Dalam video saya di YouTube, saya membuat 2 video tentang LGBT. Yang pertama adalah bagaimana podcast saya, yang saya unggah, sebelumnya saya sudah buat dengan Hello God, lalu kemudian saya unggah lagi. Saya memberikan judul di sana, kalau saudara perhatikan, saya siap diboikot karena LGBT. Kenapa begitu? Karena sebelumnya Deddy Corbuzier itu kan mengangkat Ragil Mahardika ya. Itu seorang gay yang sekarang tinggal di Jerman, menikah dengan pria di sana, bule, dan menghidupi kehidupan sebagai LGBT ya. Saudara tahu di Indonesia langsung podcastnya Deddy Corbuzier itu di take down, diprotes, saking penolakannya begitu luar biasa. Nah, ketika saya melihat fenomena ini, saya akhirnya memutuskan untuk mengupload ini di channel saya, karena sebelumnya sudah bikin sih. Cuman saya melihat bahwa sayang sekali kalau gereja
gereja tidak mengambil sikap yang tepat dalam menyikapi isu LGBT. Karena menurut saya, generasi muda kita semakin muak dengan agama karena tidak mampu melihat perspektif yang tepat terhadap isu LGBT ini di dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Akhirnya tidak heran apa yang dikatakan oleh Barna tadi, atau Christianity Today tadi. Mereka akan menamakan diri sebagai ateis, atau mereka akan menamakan diri sebagai kaum LGBT sekalian. Begitu. Karena mereka memberontak atau mereka mengalami rasa berontak terhadap institusi-institusi yang sudah absolut begitu, institusi-institusi agama yang sudah terlalu absolut, ya. Dalam video kedua, saya tadinya dari video pertama ini menerima begitu banyak komentar, saudara. Termasuk komentar-komentar yang mengatakan bahwa saya ini adalah pendeta LGBT, pendeta gay. Saya disebut atau dibilang pendeta gay, ya, munafik gay, dan saudara tahu bukan hanya dari Muslim yang mengata-ngatai saya, termasuk juga dari kekristenan mengatakan saya pendeta sesat, saudara. Karena saya berkomentar atau saya memberikan pandangan saya tentang LGBT ini. Nah, saudara, dari video saya yang kedua, dari video-video saya ini, saya mau kasih sebuah isi hati atau curhat dari seorang anak muda Kristen. Saudara siap-siap ya, siap-siap, jangan kaget komentarnya dia. Dia mengatakan begini, "Oh my God, you speak English." Ya, saya langsung translate ke Indonesia ya. Ini adalah anonymous account. Maksudnya dia akun anonymous, dia bukan nama sebenarnya. Tapi dia mengatakan, I am struggling too. Saya juga bergumul. Saya adalah bagian dari komunitas LGBT. Tetapi saya dulu adalah Kristen. Perhatikan ini, saya dulu adalah Kristen. Maksud saya sih masih agamanya Kristen. Maksudnya agama KTP ini pasti kan. Tetapi saya tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan 100%. Tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan atau 100% percaya pada Tuhan. Jadi maksudnya dia udah nggak bisa, udah kurang percaya sama Tuhan. Saya, kata orang ini, saya nyaman dan bahagia dengan seksualitasnya saya. Tetapi saya juga cinta atau saya juga merindukan waktu-waktu di mana saya itu dulu beragama Kristen. Menyanyi menyembah Tuhan dengan teman-teman, merasakan damai sejahtera ketika ada kasih Tuhan, begitu. Saudara lihat ya. Saudara, dari perkataan dia ini kita tahu bahwa dia ini dulu adalah seorang yang sempat mengalami masa-masa cinta Tuhan. Oke? Ini kalau saya duga nih, ini bahkan mungkin anak ini mungkin sudah ikut komsel mungkin, atau anak ini bahkan mungkin pelayan, kita nggak tahu. Tapi pokoknya ada masa di mana dia merasakan damai itu, saudara lihat. Lalu kemudian dia mengatakan gini, but it hurts, tetapi sangat menyakitkan ketika mengetahui bahwa teman-teman saya ini tidak mengasihi saya karena siapa saya. Dia jelasin, mengasihi orang berdosa bukan dosanya. Itu sepertinya, kata anak ini, sepertinya kayak klise atau piki-piki begitu ya, kayak milih-milih. Itu berasa kayak orang-orang mengasihi saya karena Alkitab suruh mengasihi, tapi mereka tidak sayang sama saya karena siapa saya, apa adanya. Jadi anak ini mengalami rasa penolakan karena dia adalah bagian dari LGBT. Saudara lihat. Penolakan dari siapa? Penolakan dari gereja atau komunitas gereja. Dia mengatakan juga sangat menyakitkan kalau tahu untuk mengetahui bahwa Tuhan itu that the God I love atau Tuhan yang saya kasihi itu tidak menerima aku, padahal aku ini ciptaannya Dia. Aku ini diciptakan oleh Dia dan didesain oleh Dia. Bahkan dikatakan hidupku telah direncanakan sebelumnya, sebelum aku lahir. Dan kelihatannya Dia itu menetapkan aku untuk masuk neraka.
Artinya dia bilang, ya Tuhan udah punya rencana dan ternyata aku LGBT, dan ternyata kalau gitu Tuhan menciptakan aku untuk masuk neraka. Saudara lihat, dia mengatakan gini, saya tidak mau mengganti siapa aku atau seksualitasnya. Aku cinta diriku, aku cinta seksualitasku, aku ingin mengekspresikan diriku, dan aku ingin mengasihi apa yang aku mau. Jadi, I've come to terms with my sexuality, I've accepted. Saya menerima takdirku untuk masuk neraka. Saudara lihat bayangan. Seorang anak muda dengan jujur mengatakan bahwa dia menerima takdirnya untuk masuk neraka. Saudara lihat persepsi anak muda terhadap kekristenan terkait isu LGBT. Persepsi anak muda tentang bagaimana Kristen terhadap atau melihat isu LGBT. Yang pertama, Kristen tidak menerima LGBT, bahkan menolak, bahkan mengutuk. Setuju? Saya nggak tahu saudara yang ada di Zoom room ini, saudara dalam posisi apa? Menurut saudara, orang Kristen itu atau kekristenan melihat isu LGBT itu apa? Saudara setuju nggak bahwa Kristen tidak menerima LGBT? Setuju? Ya, saya kira saudara setuju. Saya juga setuju. Kristen mengutuk LGBT, setuju nggak? Nah, ini biasanya udah mulai ragu-ragu. Ya, saudara setuju nggak LGBT pasti masuk neraka? Saya rasa sebagian besar kita setuju LGBT masuk neraka. Kenapa ya? Karena begitu, ya karena emang begitu gitu kan. Tradisi Kristen yang kita besar di dalamnya itu melihat seperti ini. Jadi anak-anak muda kita itu punya persepsi bahwa Kristen itu tidak kompatibel dengan apa yang menjadi isu mereka. Saudara perhatikan. Mereka itu merasa solider, senasib sepenanggungan dengan kaum LGBT yang didiskriminasi. Ketika kekristenan mengatakan LGBT masuk neraka, maka mereka tidak bisa menerima kekristenan. Saudara mengerti maksud saya? Itu. Jadi mereka jadi bertanya, apa salahnya jika seseorang lahir sebagai LGBT? Dan kalau seseorang lahir sebagai LGBT, kalau gitu siapa yang salah? Saudara paham? Kaum muda hari ini dan LGBT itu menolak Kristen karena mungkin menurut saya mereka salah memahami iman Kristen. Dan mungkin juga karena orang Kristen pun salah melihat isu ini atau keliru. Nah, malam hari ini, saudara-saudara, saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat dari perspektif yang mungkin selama ini tidak kita pahami, atau perspektif yang selama ini tidak kita ketahui. Kita itu seringkali jarang membicarakan isu ini, dan kita hanya sampai pada kesimpulan yang prematur dengan mengatakan LGBT itu dosa masuk neraka. Padahal menurut saya, statement itu tidak sesederhana itu. Kekristenan melihat isu LGBT tidak sesederhana LGBT itu dosa masuk neraka. Tidak sesederhana itu. Ketidakmampuan kita, orang Kristen, gereja, pemimpin agama, dan orang tua di dalam menjelaskan kepada anak muda tentang posisi kita melihat LGBT, ini akan menentukan, salah satunya adalah menentukan bagaimana anak-anak kita mau menerima Kristen atau tidak. Saudara paham maksud saya? Jadi malam hari ini kita akan sedikit ngomong soal ini. Saudara udah capek lihatnya. Semoga saudara tidak ini ya, tidak puyeng duluan ya. Nah, saudara-saudara, apakah Kristen tidak menerima LGBT? Itu pertanyaan pertama. Karena saya rasa itu pertanyaan paling mendasar. Saudara, bertebaran di dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa tindak LGBT atau homoseksualitas, katakanlah same-sex attraction, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, baik di Imamat, baik di Roma pasal 1, baik di 1 Korintus pasal 6 ayat 19, ayat 9. Saudara, di situ dikatakan pemburit yang begini-begini dan semua-semua itu sesuatu yang dibenci Allah. Saudara, saya setuju. Saya tidak menolak itu. Saya yakin, saya amini karena firman Tuhan berkata demikian. Bukan karena firman Tuhan berkata demikian, tapi karena menurut saya pun ya kita menemukan bahwa Tuhan
dengan clear melihat bahwa itu adalah sesuatu yang tidak direstui. Ya, ada sebagian ada sebagian netizen itu menuliskan kepada saya, Bang Andre, ayat-ayat ini kenapa nggak dibilang? Ya jelas saya juga setuju bahwa LGBT itu bukan sesuatu yang kita terima mentah-mentah, nggak begitu. Jelas-jelas perbuatan atau sikap homoseksualitas dan sebagainya adalah sesuatu yang keliru di mata Tuhan. Itu jelas. Nah, cuman pertanyaannya begini, saudara-saudara. Apakah Tuhan mengasihi mereka yang LGBT ini? Itu dulu pertanyaannya. Kadang-kala kita mengabaikan aspek ini, saudara-saudara. Apakah Tuhan mengasihi mereka yang LGBT ini? Ini saya sangat yakin saudara-saudara pasti setuju dengan saya dan kayaknya banyak dari saudara lalu mengatakan, oh iya Tuhan mengasihi mereka yang LGBT. Ya, amin ya. Kalau Tuhan mengasihi mereka yang LGBT, berarti sikap kita kepada LGBT mestinya gimana? Ya mengasihi sih Pak, tapi ya sudah tapi kan? Karena sekali lagi kultur kita itu sangat anti LGBT. Kita mesti mengakui. Kultur kita tuh begitu. Anti LGBT. Nggak usah ngomong Kristen. Agama lain juga begitu. Ya, kita ngomong agama lain dalam konteks agama mayoritas di Indonesia ya. Nggak usah ngomong begitu. Nggak usah agama pun, nggak beragama pun, bahkan mungkin agama tradisi leluhur pun, saudara sangat anti dengan yang namanya LGBT. Barusan kemarin saya sempat singgung isu ini. Saya ngobrol dengan salah seorang dalam konteks Komisi Pasutri ya di salah satu GKY. Lalu kemudian saya berkesempatan ngobrol dengan salah seorang aktivisnya. Lalu aktivisnya itu cerita, iya loh Pak, soal LGBT itu sebenarnya satu hal yang kita mesti jawab, kita mesti ngomong. Kenapa? Dia cerita dulu pengalaman dia ketika dia kerja di LA, di San Francisco kayaknya ya. Lalu dia ngomong bahwa waktu itu dia ketemu dengan teman-teman kerja, salah satunya orang Indonesia juga, dan orang Indonesia itu terus kemudian mengatakan, do you know, kamu tahu nggak bahwa saya ini gay? Wih, kaget dia. Itu terjadi kapan? 15 tahun yang lalu, saudara. 15 tahun yang lalu. Wah, dia kaget. Saya ini gay, tapi saya udah punya pasangan. Hah? Jadi dia tinggal dengan sudah dengan pacarnya yang adalah orang bule. Nah, jemaat ini kemudian menceritakan dia sangat kaget, dan lebih kaget lagi adalah ketika si temannya dia ini yang gay ini, yang homo ini, menceritakan bahwa dulu di Indonesia, orang tuanya ketika mendapati bahwa dia ini lebih suka laki-laki daripada perempuan, orang tuanya tidak bisa terima. Dan tebak, orang tuanya bukan Kristen. Bukan Kristen. Orang tuanya background-nya Buddhis, Konghucu. Orang tuanya tidak bisa terima kenapa anak saya ini nggak normal. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang tuanya sewa PSK untuk tidur dengan anaknya. Orang tuanya sewa, pelacur untuk tidur dengan anaknya ini, supaya anaknya ini normal. Kaget setengah mati. Saya ingin ceritakan apa? Saya ingin ceritakan bagaimana kultur atau budaya kita tuh menolak yang kayak begini-begini. Karena kita langsung menstigma mereka itu tidak normal, kelainan, betul ya? Masuk neraka. Kayak gitu. Nah, sekali lagi, saya yakin sebagian dari saudara yang di Zoom room ini, pasti saudara pemikirannya beragam. Ada yang masih bingung, nggak tahu, ada yang juga sudah menetapkan bahwa, wah ini, bahkan ketika saya, mungkin saudara bisa tidak setuju dengan saya, nanti ketika malam hari ini kita ngobrol, nggak apa-apa. Tapi saya ingin mencoba memberikan sebuah perspektif kepada saudara untuk melihat ini, dan supaya gereja atau kita ini siap ketika menghadapi anak-anak muda kita. Ya. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara gini, Tuhan mengasihi mereka nggak? Saya yakin saudara akan menjawab, iya Tuhan mengasihi mereka. Kita bisa mengasihi mereka nggak? Kita mungkin masih agak sulit, karena kita masih belum bisa breakdown. Saya breakdown ya. Saudara bedakan antara mereka yang mendeklar sebagai LGBT dan bergumul dengan kecenderungan LGBT. Apa bedanya, saudara?
Apa bedanya? Ini mesti ada yang jawab nih. Apa bedanya? Mungkin kalau yang mendeklar itu menganggap LGBT sudah pasti hal yang tidak salah gitu ya. Tapi kalau yang kecenderungan dia mungkin tahu itu salah tapi dia takut untuk maksudnya ada kemungkinan untuk dia itu mau berubah begitu. Tetapi kalau Iya, yang mendeklar kemungkinan berubahnya tidak ada lagi. iya. Begitu ya kayaknya ya. Jadi begini, saya tuh mau kasih semacam dua golongan besar. Orang-orang yang kita tuh jangan langsung bilang, oh kamu tuh pasti LGBT. Nggak begitu. Nggak begitu. Jadi maksudnya gini, orang itu ketika proses untuk mendefinisikan saya ini gay, atau saya ini lesbian, itu tuh prosesnya panjang, saudara. Jadi maksud saya gini, orang yang declare itu adalah orang yang sudah menetapkan saya ini gay, saya ini homo, saya ini apa dan sebagainya. Itu orang yang sudah menerima dan mengharuskan bahwa saya ini gay, sudah nggak ada komentar. Jadi dia udah sampai pada keputusan bahwa dia ingin menyebut dirinya dan menunjukkan dirinya dia adalah gay. Sementara kelompok yang bergumul ini adalah orang yang masih struggle dengan kecenderungan itu. Jadi dia belum menetapkan dirinya untuk berada di dalam perilaku LGBT. Nah, sedihnya adalah gereja udah langsung main potong kompas dan menganggap semua orang itu pokoknya udah cerita LGBT sedikit udah langsung wah kamu ini dosa dan sebagainya. Itu sedihnya tuh di situ. Sedihnya tuh di situ. Kita nggak bisa melihat bahwa orang-orang ini yang bergumul ini belum tentu mereka memang menghidupi gaya hidup sebagai seorang LGBT. Saya ulang ya. Belum tentu orang yang bergumul dengan LGBT pasti menjadi LGBT, itu belum tentu. Saudara harus bisa bedakan itu ya. Nah, ini hal pertama yang menstimulus cara pikir kita. Yang kedua, apakah Tuhan menciptakan LGBT? Boleh kita komen, saling komen. Apakah Tuhan menciptakan LGBT? Karena ini statement dari mereka, statement dari kaum LGBT adalah we are born this way. We were born this way. Saya itu dilahirkan dengan seperti ini keadaannya. Saya ini adalah seorang LGBT. Tuhan tidak ciptakan LGBT. Tuhan tidak menciptakan LGBT. Saudara setuju? Setuju. Setuju ya? Saya yakin semua orang setuju dengan hal ini. Nah, ini nanti membantu kita untuk sedikit membreakdown. Sekarang saya tanya, Tuhan menciptakan seorang bayi Down syndrome nggak? Ya, boleh ngopi ngeteh dulu, baru kita jawab. Gimana anak saat? Menurut saya juga Tuhan nggak ciptakan anak Down syndrome. Down syndrome timbul karena kelainan genetik saat ibunya hamil. Baik, makasih Dokter Mutiara. Ini menarik ini karena ada pendapat dokter langsung ya. Berarti ketika anak itu terlahir demikian, Tuhan tidak menciptakan anak itu terlahir demikian. Ini isu sebenarnya harus kita breakdown makanya. Tapi saya apresiasi banget pendapat dari Dokter Mutiara. Saya sangat apresiasi. Karena ini sebenarnya bukan pertanyaan medik, ini pertanyaan filosofis sebenarnya. Oke, silakan. Menurut saudara, Tuhan menciptakan seorang bayi Down syndrome nggak? Saya suatu kali bertanya di dalam kelas konseling waktu pendidikan teologi dulu. Dosen tersebut mengatakan bahwa saya tanya, apakah seorang yang punya kecenderungan homoseksual itu bisa sembuh? Kemudian dosen tersebut mengatakan, oh pasti bisa sembuh. Kalau percaya Yesus, pasti sembuh.
Jujur, jawaban tersebut meneguhkan apa yang saya pikirkan, bahwa orang yang percaya Tuhan pasti nggak mungkin homo. Pikiran saya adalah waktu itu hitam dan putih. Saya berpendapat bahwa tidak mungkin seseorang tuh dilahirkan homoseksual. Tidak mungkin. Pendapat saya dulu seperti itu. Saudara, saya mau menggiring. Saudara, saya belum sampai pada statement kesimpulan ya. Saya mau mengajak saudara membuka pikiran saudara dulu. Saudara, dalam perdebatan antara asal usul tentang homoseksual dan tidak, ini ada dua istilah yang harus kita breakdown. Seseorang itu menjadi seorang pribadi secara khusus itu karena dua faktor. Faktor pertama adalah faktor natur dan faktor kedua adalah faktor nurture. Faktor natur itu adalah faktor yang diturunkan berdasarkan gen. Jadi kalau saudara, orang tua saudara rambut hitam, maka saudara lahirnya rambut hitam. Begitu ya. Karena itu turunan, itu sifatnya natur, diturunkan berdasarkan genetika dan sebagainya. Jadi seseorang yang lahir dengan karakteristik tertentu, karena kita tuh penggabungan atau persilangan, atau mungkin lebih tepatnya gen turunan dari kedua orang tua itu turun ke kita, kan begitulah. Simpelnya begitu. Sedangkan faktor kedua itu adalah faktor nurture. Jadi ada natur, ada nurture. Nurture itu adalah variabel-variabel environmental, lingkungan, bagaimana pengalaman anak ini besar, bagaimana anak ini dibesarkan, lingkungannya bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi lingkungan nurture ini membentuk seorang anak tumbuh besar menjadi seperti apa. Jadi dua faktor itu ya, natur dan nurture. Berdasarkan dua pembedaan ini, natur dan nurture, saya tanya sekali lagi. Seorang yang lahir dengan Down syndrome itu natur atau nurture? Karena begini, dalam segala diskusi-diskusi soal masalah homoseksual, saya tahu ada seorang yang saya hormati yang melawan dengan sangat getol melawan LGBT. Orang Kristen. Yang sampai sekarang seminarnya masih di mana-mana. Beliau betul-betul ngotot bahwa LGBT itu bukan natur. Itu nurture, pasti nurture. Dan itu juga yang ada dalam pikiran saya. Sampai satu kali saya ketemu dengan seorang teman yang mengaku bahwa dia adalah seorang gay. Tapi dia belum menetapkan diri sebagai seorang gay. Dia cuma bilang begini, saya suka sesama jenis. Saya tidak bisa suka lawan jenis. Saudara-saudara, pengalaman itu membuat saya shock. Saya tanya teman saya ini, berkali-kali saya tanya, kamu itu dulu waktu kecil kamu disodomi ya? Enggak, kata dia. Kalau gitu kamu dilecehkan pasti. Enggak juga. Saya bingung, saya cari tahu alasannya kenapa dia sampai bisa jadi gay. Merasa suka sesama jenis. Saya punya pemikiran dan asumsi bahwa kalau orang suka sesama jenis, itu pasti ada trauma psikologi. Saya punya asumsi itu. Karena pikiran saya hitam dan putih tadi. Ketika saya tanya dosen saya, orang gay itu bisa sembuh nggak? Bisa. Kalau percaya Yesus, sembuh pasti. Oh, pikiran saya hitam putih. Ya pokoknya kalau orang Kristen pasti nggak bisa suka sesama jenis. Udah gitu aja. Dan orang yang suka sama jenis itu bukan lahir kayak begitu, bukan. Tetapi ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang menyuka sesama jenis, saya punya teman, ketika saya refleksikan lagi, ternyata saya punya teman yang menyukai sesama jenis itu dari SMP ada, dari SMA ada, setelah SMA, kuliah ada, setelah kuliah juga ada, bahkan ketemu di gereja juga ada. Jujur, saudara. Dan saudara tahu, sebagian besar dari mereka, waktu saya tanya, mereka mengaku waktu kecil tidak disodomi. Saya struggle, jujur. Saya struggle. Kalau begitu, kamu gimana bisa suka sesama jenis? Ya nggak tahu, muncul begitu aja. Saudara kalau dengar podcastnya Ragil Mahardika,
dengan Deddy Corbuzier, Ragil itu mengaku bahwa sejak SMP waktu puber, dia tuh beda dengan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak cowok yang lain kan itu lihat cewek, dia enggak, dia suka lihat guru olahraganya yang berotot begitu, dia suka. Dan dia mengaku bahwa ibunya pun tahu. Dan ibunya pun bilang memang kamu tuh lain. Dari lahir begitu. Saudara, saya bergumul, serius saya bergumul. Masa sih Tuhan orang lahir dengan apa namanya LGBT begini, dengan kecenderungan homoseksual begini? Masa begitu sih Tuhan? Kalau begitu siapa yang salah? Tuhan yang salah. Dan itu jujur ada dalam pemikiran anak-anak muda kita. Karena kita terlalu sempit langsung menjudgmental bahwa kalau orang itu homo berarti dia pernah disodomi. Padahal belum tentu. Memang ada faktor yang lain. Misalnya ketidakhadiran figur ayah di rumah. Itu bisa. Atau misalnya figur ayahnya itu bisa ayahnya nggak ada, atau ayahnya terlalu otoriter dan sebagainya, itu bisa. Tetapi pertanyaan saya, masakan ada keluarga yang broken, cuman besar dengan ibu, ada yang jadi gay, ada yang nggak jadi gay. Itu tanda tanya besar kan? Saudara setuju nggak sama saya? Iya kan? Setuju. Iya. Kenapa begitu? Kalau begitu, saya bergumul, saudara. Saya menggumulkan ini kenapa? Dulu waktu saya ambil MTH, topik yang saya mau angkat ini homoseksual. Karena saya bergumul sejujurnya. Dalam perjalanan saya merasa bahwa nggak fair. Teman saya ini, saya tahu teman saya ini berusaha untuk mengasihi Tuhan. Dia berusaha dibentuk untuk mengasihi Tuhan. Nggak fair untuk ngomong bahwa kamu terkutuk. Nggak fair banget. Begitu, saudara. Akhirnya pertanyaan ini saya kembalikan muncul kepada saudara. Apakah Tuhan menciptakan seorang bayi Down syndrome? Bayi ini terlahir dengan keadaan Down syndrome. Apakah berarti kan firman Tuhan mengatakan, aku membentuk engkau di dalam kandungan ibumu. Kan begitu kan? Aku menenun engkau. Berarti Tuhan menenun dia dengan keadaan Down syndrome loh. Nah, akhirnya setelah saya menggumulkan, saya gumulkan lagi, akhirnya saya menemukan jawabannya. Saudara tahu kejatuhan manusia dalam dosa itu mengakibatkan banyak hal. Kejatuhan manusia dalam dosa itu mengakibatkan banyak hal. Saya tanya, virus, pandemi, bencana itu datang dari mana? Mungkin saya mau interaksi dengan Dokter Mutiara lagi. COVID-19, dokter, itu dari mana? Mungkin Ibu bisa jelasin sedikit. Terus terang sifat virus yang RNA seperti COVID itu setiap saat bisa berubah genetiknya di dalamnya itu sehingga timbul varian baru oleh karena pengaruh lingkungan. Karena hanya satu heliknya nggak double, jadi nggak kuat. Setiap saat bisa berubah. Down syndrome timbul kenapa? Karena faktor genetik yang ada kelainan. Awalnya bagus, bisa ada kelainan. Biasa environment yang timbul oleh karena kelainan genetik itu karena faktor usia dari ibu yang sudah di atas 35 tahun. Baik. Tapi tidak semua orang yang di atas 35 tahun pasti melahirkan anak yang Down syndrome. Tempatan saat dia hamil juga banyak aktivitas yang dia lakukan, makanan yang dia konsumsi, hal-hal banyak itu yang membuat perkembangan daripada kita tahu sel telur dan sperma yang jadi akan dipecah-pecah. Saat dia pecah pada saat itu terjadi ada kelainan di dalam tubuh itu, makanya sama sekali bukan, menurut saya bukan ciptaan Tuhan seperti itu. Saya setuju, Bu Mutiara. Saya setuju, Bu Dokter. Kalau kita tanya sebenarnya pertanyaan ini, dari mana ini semuanya? Tuhan yang bikin? Salah kalau kita bilang Tuhan yang bikin. Virus Tuhan yang bikin, bencana Tuhan yang bikin, salah. Ada faktor naturnya. Faktor naturnya itu maksudnya begini. Ya karena manusia mengotori alam, misalnya tadi kehamilan. Manusia nggak jaga kehamilan dengan baik. Memang betul, ada yang nggak jaga kehamilan dengan baik, anaknya lahir normal. Betul kan? Ada gitu. Tapi ada juga terlalu banyak faktor yang sifatnya natural, sebab akibat. Tapi pada akhirnya kita memahami kenapa bisa banyak anomali, ketidaknormalan terjadi. Karena manusia jatuh dalam dosa. Kita mesti mengakui itu.
Karena kejatuhan manusia dalam dosa itu mengakibatkan banyak, saya ulangi, banyak ketidaknormalan. Roma menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini sedang ditaklukkan di bawah dosa. Itu teologinya Paulus. Dan kalau kita baca Kejadian, bahwa Kejadian itu menjelaskan kenapa dunia ini chaos. Kenapa dunia ini banyak kekacauan, banyak dosa. Ingat bahwa Kejadian menjelaskan bahwa pada mulanya bumi belum berbentuk, tohu wabohu, kacau. Tetapi Tuhan menciptakan struktur, Tuhan menciptakan alam semesta. Ada keteraturan. Jadi penulis Kejadian mengatakan gini, dunia yang kacau ini bukan berarti nggak ada Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakannya. Tetapi menjadi rusak ketika apa? Dosa. Jadi dosa itu menghancurkan semuanya, termasuk di dalamnya adalah lingkungan kita yang jatuh dalam dosa. Termasuk di dalamnya adalah bayi-bayi yang lahir. Mohon maaf, saya pakai kata ini, tidak normal. Termasuk Down syndrome itu. Tetapi, kenapa itu terjadi? Karena Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya kalau misalnya ada seorang bayi yang lahir Down syndrome, kenapa? Tuhan mengizinkannya. Bukan Tuhan sengaja menciptakan dia Down syndrome, tapi karena sudah konsekuensi jatuh dalam dosa, ada anomali, ada ketidaknormalan, lahirlah demikian. Tetapi apakah Tuhan lepas tangan? Nah, ini nanti kita akan bahas, ya. Nah, cuman berbicara tentang LGBT nih, berbicara tentang LGBT. Saya berpendapat bahwa kecenderungan LGBT itu ada faktor nurture dan atau natur. Saya langsung kasih tanda kurung, dosa. Jadi natur ini tidak saya definisikan sebagai, oh dia lahir begitu, Tuhan yang bikin begitu. Bukan. Nah, ini kesalahan orang berpikir. Kesalahan orang berpikir. Kalau kamu lahir misalnya Down syndrome, Tuhan yang bikin orang itu Down syndrome. Itu kan keliru. Salah. Tuhan tidak menciptakan anak itu Down syndrome, tetapi Tuhan mengizinkan anak ini lahir dengan kondisi Down syndrome. Itu maksudnya. Sehingga kita mengerti Down syndrome itu adalah akibat dosa, akibat anomali, akibat ketidaknormalan. Kita jaga sebaik mungkin, tapi karena dosa ya sudah kita menderita. Saudara, kita hidup benar, kita hidup berusaha benar, bisnis benar. Ada orang jahatin kita. Akibat siapa? Saya tanya. Akibat Tuhan? Bukan kan? Akibat siapa? Akibat dosa. Karena dosa masuk dalam hidup banyak orang, dosa masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita, sehingga rusak kita. Kita mau hidup baik, jaga makan dari kecil, jaga makan, olahraga. Bu Mutiara pasti setuju sama saya. Ada orang yang hidupnya sehat tapi kanker juga, betul nggak? Karena apa? Dosa, saudara. Karena dosa. Nah, jadi maksud saya adalah begini. LGBT ini, kecenderungan LGBT, kita mesti jujur mungkin bahwa ada orang bahwa tidak semata-mata LGBT itu muncul karena nurture, tidak semata-mata. Tapi faktor nurture pasti ada. Jadi ada orang tuh, saudara lihat, ada seorang anak yang dikerasin langsung KO, depresi. Saudara setuju nggak sama saya? Tapi ada anak tertentu yang dikerasin mentalnya kuat. Nah, bagaimana kedokteran menjelaskan itu? Ini kalau saya tidak salah nih, ada yang mengatakan ya karena memang kondisi-kondisi, kan ilmu kedokteran pasti menjelaskan secara dalam bahasa mereka. Oh, faktor ada hormonnya ini kuat, hormonnya itu kuat, kan begitu kan? Bahasa kedokteran pasti arahnya ke sana. Oke lah begitu. Tapi poin kita tuh begini. Ada seorang anak yang dimarahin bisa lembek, bisa langsung stres. Ada yang bisa bunuh diri. Tapi ada seorang anak yang dimarahin tapi kuat. Itu nurture. Tetapi yang membedakan antara dia kuat dan tidak, kita mungkin harus mengakui, itu natur. Natur bukan berarti Tuhan menciptakan dia, bukan. Tetapi ada faktor-faktor di mana natur itu adalah karena jatuh dalam dosa. Akhirnya dia begitu. Termasuk di dalamnya adalah LGBT. Ada orang yang mohon maaf nih, tidak punya papa dari kecil. Tapi nggak apa-apa tuh. Dia nggak jadi LGBT. Tapi ada orang yang nggak punya papa, jadi LGBT. Ada orang yang diputusin
putusin pacar ya, akhirnya menganggap sama aja, akhirnya dia jadi lesbian. Pendekatan emosional seseorang, faktornya itu bisa kejadiannya sama, tetapi cara dia menyikapi itu beda-beda. Dan kita mesti mengakui, itu ada pada kecenderungan yang lahir, dibawa sejak lahir. Itu natur. Dan natur itu bukan ciptaan Tuhan, tetapi natur itu adalah karena dosa. Saudara paham maksud saya? Jadi saya berpendapat bahwa LGBT itu tidak bisa semata-mata kita bilang, oh karena cara didiknya salah. Enggak. Kasihan loh orang tua yang langsung dihakimi. Kamu cara didikmu salah, anakmu akhirnya jadi homo. Kasihan loh. Padahal belum tentu orang tuanya berusaha sebaik mungkin loh. Iya kan? Belum tentu. Nah, saya meminta saudara memikirkan kembali kisah ini. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Ini adalah kisah di mana Yesus itu menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Saudara kalau baca kisah ini, saudara akan menemukan bahwa dalam kisah ini betul-betul mirip dengan kejadian yang terjadi pada kita terkait dengan keadaan LGBT nih, begitu. Saudara, waktu itu firman Tuhan mengatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya tanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta. Nah, saudara lihat nih. Ya, saudara lihat nih. Dalam tradisi waktu itu, kalau seorang lahir cacat atau tidak normal, maka dianggap yang dosa ini orang tuanya. Atau kalau enggak, orang ini. So, perhatikan apa kata Yesus. Bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara lihat, jawaban Yesus ini adalah jawaban yang tidak menjawab siapa sih biang keroknya? Yesus nggak bilang. Tetapi Yesus bilang begini, kalau kamu pikir yang dosa orang tuanya, salah kamu. Terus kalau kamu mikir yang salah dia, salah kamu. Seakan-akan Yesus mau mengatakan begini, ketika ada seseorang yang lahir tidak normal, atau seseorang yang tidak normal kelihatannya, itu tuh bukan salah siapa-siapa. Ini inline sekali dengan sebuah pemikiran kita dari tadi, bahwa memang manusia lahir dalam dosa. Karena dosa, konsekuensinya ada ketidaknormalan. Ada yang cacat, matanya buta, ada yang lumpuh, ada yang terlahir tanpa tangan, tanpa kaki, ada yang terlahir bahkan kasus kembar dempet. Terlalu banyak kasus-kasus anomali itu yang sebenarnya kita nggak bisa menemukan jawabannya karena dosa siapa, enggak. Tapi karena memang dunia jatuh dalam dosa. Begitu. Yesus mengatakan, siapa yang salah dari kasus buta ini? Bukan. Tetapi Yesus yang bilang begini, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ini indah, ini cakep banget. Yesus bilang begini, meskipun dia terlahir begini, tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupannya dia. Gila nggak, saudara-saudara? Itu yang saya bilang, Tuhan kita tuh luar biasa. Itu yang Yusuf selalu bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Hebat ya? Itu yang Tuhan selalu bilang, aku punya rancangan yang indah, aku tuh punya merancangan masa depan penuh pengharapan, damai sejahtera buat kamu. Yeremia pasal 29. Hebat nggak, saudara? Jadi maksudnya gini, di tengah begitu banyaknya kejatuhan dunia dalam dosa, Tuhan itu bisa membuat segala yang banyak yang tidak normal itu menjadi indah. Nah, inilah yang jarang dikhotbahkan oleh mimbar Kristen kepada orang-orang kasus LGBT ini. Yang seringkali anak-anak muda kita cuman pahamnya apa? LGBT dosa, dikutuk sama gereja, masuk neraka. Udah gitu aja. Karena bercampur dengan apa? Bercampur dengan tradisi kita yang tidak menerima keberadaan LGBT. Saudara masih ingat cerita tadi? Yang tadi temannya, jemaat yang cerita temannya itu gay. Dan dulu waktu sebelum ke Amerika, dia itu diminta tidur dengan PSK. Orang tuanya bukan Kristen loh, saya kasih tahu. Itu menunjukkan kepada kita penolakan luar biasa. Dan seringkali kita tuh menjadi Kristen, kenapa menolak? Ya karena memang tradisinya udah anti aja. Gitu. Sayangnya anak-anak muda kita sering tidak mendapatkan perspektif yang kayak begini. Saya mau goyang lagi beberapa perspektif kita. Kalau tidak menikah, tidak normal.
Itu pandangan kita kan? Kalau menikah normal. Jadi kalau orang normal itu pasti menikah. Betul nggak, saudara-saudara? Kalau nggak menikah, pasti nggak normal. Saya mau tanya, itu tradisi Kristen atau tradisi kita, tradisi dunia? Jujur, setiap kita di sini pasti kepengen anak kita, nggak usah ngomong kita lah, anak kita, kalau kita punya anak, pasti kita kepengen anak kita menikah. Setuju? Ya iyalah, saudara-saudara, itu natural. Itu natural, saya juga begitu maunya. Karena kita kepengen ya yang wajar itu nanti menikah, punya anak, ya sudah seterusnya kan begitu. Itu wajar. Tetapi jujur, kalau nggak menikah berarti nggak normal. Nah ini kita agak sulit. Saudara lihat apa kata Yesus tentang ini? Mari kita baca. Ada orang yang tidak dapat kawin, kata Yesus, karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Menarik ya? Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Yesus bilang, siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Saudara lihat, ada 3 kategori yang Yesus munculkan kepada orang yang tidak kawin. Oke? Yang pertama, karena dia lahir demikian dari rahim ibunya. Apakah ini maksudnya Yesus langsung ngomong tentang LGBT? Bisa jadi. Tapi juga mungkin bisa jadi orang yang lahir dengan misalnya kondisi alat genital yang tidak normal. Misal. Atau juga orang yang lahir dengan, ya sekali lagi, lahir demikian dari rahim ibunya. Apa maksudnya? Ya lahir dari ketidaknormalan karena jatuh dalam dosa itu loh, saudara-saudara. Saudara paham maksudnya ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang tidak kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Maksudnya dijadikan demikian oleh orang lain apa? Ya bisa jadi dijahatin orang, sampai misalnya pada kasus tertentu, misalnya ya sudah ngerti lah maksud saya, begitu ya. Ada orang juga yang karena kemauannya sendiri untuk apa? Kerajaan sorga. Jadi maksudnya mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Saudara bisa menemukan itu pada kasus-kasus pastor, Romo Katolik, dan sebagainya. Ya kan? Jadi, apakah sekali lagi, kalau tidak menikah berarti nggak normal? Nah, ini nih bahaya nih. Kita selalu ada dalam stigma normal nggak normal. Kalau normal kawin, kalau nggak kawin nggak normal. Ini salah. Jadi sekaligus orang tua di sini, bukalah kesempatan di pintu hatimu kalau anakmu satu saat nggak menikah. Karena studi sosiologi menunjukkan bahwa semakin maju peradaban, semakin tinggi edukasi, ada kemungkinan orang tidak akan menikah. Itu terjadi pada Jepang, terjadi di negara-negara maju. Di Eropa, kasus kelahiran itu mulai turun. Kenapa? Karena orang ada kecenderungan begitu. Saya bukan bilang berarti itu baik, bukan ya, bukan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa gini. Jadi Yesus mengatakan begini, kalau nggak nikah, ya bukan berarti kita mesti paksa dia nikah. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kita ngomong soal, saudara sudah capek belum? Ini saya udah ngomongnya lama nih. Saudara, LGBT di antara faktor natur dan nurture. Banyak faktor yang menjadikan seseorang itu terlibat dalam kecenderungan LGBT. Saya ulangin. Faktor nurture itu kuat. Misalnya, pergaulan. Ada orang yang pergaulan yang tadinya bukan lesbi jadi lesbi. Yang tadinya bukan gay jadi gay. Ada nggak? Oh, banyak. Banyak juga. Yang jadi gay LGBT itu karena ngetren. Karena ikut-ikutan. Cari sensasi. Mau coba-coba. Oh, ada. Ada, saudara-saudara. Jadi faktor nurture itu pasti ada. Saya tidak menolak. Tapi saya mau tunjukkan bahwa ada orang yang memang terlahir demikian. Terlahir demikian tuh karena memang kok kelihatannya dari kecil dia tuh tidak menyukai lawan jenis. Bahkan ada yang dari kecil laki-laki nih, tapi gayanya perempuan. Ada nggak? Ada. Yang perempuan gayanya laki-laki. Ada nggak? Ada. Tapi bukan berarti yang kayak begitu udah pasti dia langsung transgender. Bukan juga. Ada banyak faktor sekali lagi. Hormon testosteron dan hormon itu ya, Bu Dr. Mutiara ya. Itu faktornya. Nah,
Tapi gini, meskipun orang itu terlahir demikian, bukan berarti Tuhan menghendaki ia menghidupi kehidupan sebagai LGBT. Ini poinnya. Bukan berarti Tuhan menghendaki orang ini menjadi homoseks. Itu poin saya. Kalau kamu tidak bisa tertarik pada lawan jenis, kamu tertarik pada sesama jenis, itu bukan berarti Tuhan menghendaki kamu untuk hidup nikah sama sesama jenis. Bukan. Sama halnya seperti orang yang lahir buta. Kalau orang lahir buta, dia bisa nggak? Oh, saya buta nih, tolong dong layanin saya buta, ayo layanin saya. Kan nggak begitu. Meskipun dia terlahir buta, dia harus berusaha menghidupi hidupnya dengan bertanggung jawab. Misalnya, kerja, mandiri. Kan harus hidup seperti normal. Setuju nggak sama saya? Nah, sama halnya orang yang lahir dengan kecenderungan menyukai sesama jenis, bukan berarti harus diikuti kemauannya untuk menyukai sesama jenis. Itu maksud saya. Sehingga saya tetap setuju bahwa orang-orang yang demikian, memang Tuhan izinkan lahir demikian, tetapi bukan berarti Tuhan menghendaki mereka hidup sebagai LGBT. Dan saya yakin, Tuhan punya rencana indah dalam orang-orang yang demikian. Karena orang-orang yang demikian, menurut saya, harus menghidupi kehidupan tidak menikah. Itu konsekuensinya. Pak, kalau menikah boleh nggak? Boleh, tapi harus jujur sama pasangan. Jujur sama pasangan. Bahwa saya ini ketertarikan seksualnya nggak ada dengan lawan jenis. Kalau pasangannya bisa menerima, puji Tuhan. Begitu. Kita itu seharusnya bisa mengasihi LGBT. Kita gereja itu harus mengasihi mereka. Menjadi seorang Kristen yang memiliki kecenderungan LGBT bisa. Kita tetap bisa jadi seorang Kristen yang benar. Bukan berarti kita mensahkan. Dulu ada yang tanya, kalau Andre jadi pendeta nanti mensahkan nggak? Kalau misalnya nanti disahkan undang-undang di Indonesia untuk pernikahan sesama jenis. Komentar saya pertama, saya sangat tidak yakin bahwa Indonesia akan mensahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Karena menurut saya Indonesia pasti melawan. Itu udah pasti. Tapi nggak tahu Indonesia 50 tahun lagi, saya nggak tahu. Tapi selama saya hidup, saya yakin undang-undang itu nggak akan pernah ada. Tapi jika seandainya nih, ngomong-ngomong aja, Indonesia mensahkan undang-undang itu, saya tidak akan memberkati. Karena apa? Karena menurut saya, sejauh saya melihat, bukan itu tidak pada naturnya. Maksudnya itu tidak pada desainnya Tuhan. Jadi orang yang sesama jenis bisa menikah tidak? Menikah dengan lawan jenis, kalau saya bilang. Ya, tapi syaratnya jujur dengan lawan jenis. Jujur dengan pasangan. Kalau gitu Pak, saya nggak menikah. Saya bisa nggak mengasihi sesama? Ya bisa. Kenapa tidak bisa mengasihi sesama? Saya menemukan ada orang-orang tertentu yang saya lihat orang Kristen, bahkan mungkin sebagian di antaranya adalah pelayan Tuhan. Mereka ini sebenarnya punya kecenderungan menyukai sesama jenis, tapi mereka tidak menikah. Tapi mereka menunjukkan kasih mereka. Kan kasih itu tidak selalu ditunjukkan dengan eros, nafsu. Saudara, bedakan antara nafsu seks, bedakan itu dengan kasih. Betul nggak? Dia bisa tetap juga mengasihi banyak orang. Nggak selalu harus hidup berdua sebagai pasangan suami istri dalam tanda kutip. Nggak selalu. Bisa nggak jadi orang Kristen yang punya kecenderungan? Bisa. Bisa tetap hidup benar, bisa tetap hidup memuliakan Tuhan. Bahkan justru orang-orang seperti ini bisa menunjukkan keteladanan yang sejati dengan menyangkal diri dan memikul salib. Dan justru orang-orang seperti ini bisa memusatkan hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, kita tidak bisa membiarkan isu ini tetap tabu seperti kita dulu. Kita besar dalam keadaan di mana isu-isu seperti ini tabu dibicarakan dan kita pikir tidak akan tidak akan rame, tidak akan ya tetap semua bisa jalan baik-baik saja. Ya meski ada 1-2 tapi diam-diam aja, kita udah nggak bisa. Karena menurut saya isu ini akan semakin lama semakin besar, bahkan saya merasa bahwa anak-anak muda kita sebenarnya punya concern yang besar soal isu ini. Dan kita seharusnya sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai orang tua, kita harus membuka mata dan berani jujur. Berani jujur
berani menjelaskan, mau belajar. Dan kita sebenarnya terpanggil untuk pada akhirnya mengkomunikasikan Injil atau Kristus kepada orang-orang yang demikian. Kalau saudara lihat, kaum LGBT ini ditolak di mana-mana. Bahkan oleh semua, boleh saya bilang agama-agama yang di Indonesia, mayoritas. Tanpa ada cang-cincong, babi-bu, pokoknya ditolak. Kalau perlu ketemu, dianiaya. Justru ini kesempatan bagi kita, orang-orang Kristen, untuk menunjukkan kasih Tuhan. Karena saya yakin Tuhan mengasihi mereka. Nah, kita harus menunjukkan kebenaran dan kasih di saat yang bersamaan. Begitu kira-kira. Oke, baik. Saat ini kita akan berdoa, saudara, doa penutup. Saya mungkin minta untuk Santo Desika boleh menutup di dalam doa. Ya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur untuk webinar pada malam hari ini boleh selesai dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali, Tuhan, diingatkan lagi untuk suatu isu yang saat ini juga yang boleh lagi marak mengenai LGBT. Tuhan, tolong kami setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu ya Tuhan, agar boleh melihat isu ini Tuhan, dan boleh juga melihat dan mengasihi walaupun mereka ya Tuhan mungkin memiliki atau jatuh dalam dosa ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap kami boleh melihat sebagaimana Engkau yang boleh mengasihi juga setiap orang yang walaupun mengalami LGBT, namun biarlah kiranya ya Tuhan boleh menolong setiap kami untuk boleh mengasihi mereka dan juga boleh menolong mereka, menuntun mereka untuk boleh dapat kembali ya Tuhan untuk boleh mengenal Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, berikan hikmat, dan juga Tuhan Engkau boleh berkati juga untuk contoh Andre yang boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami malam hari ini. Tuhan tolong dia dalam pelayanan juga ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh senantiasa berkati dan berikan kesehatan, kekuatan bagi contoh Andre. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami agar boleh kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.